Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Amaldin Saifullah. Saya adalah salah satu mahasiswa STEM di Business School. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi yang di dalamnya adalah ada beberapa sistem-sistem ya. Yang salah satunya adalah sistem produksi. Yaitu ada pokok pembahasan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskannya. Sistem informasi akuntansi 2 ya, sini. Aduh, maaf, ada error nih. Bentar. Oke. Sistem produksi, yang berarti adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait dengan pembuatan produk. Proses dalam sistem produksi ada 4 ya. 1, desain produk. 2, perencanaan dan penjadwalan produksi. 3, operasi produksi. Yang keempat, akuntansi biaya. Yang selanjutnya ada proses desain produksi atau produk ya. Bertujuan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, baik kualitas maupun fungsi dengan biaya produk minimum. Yang selanjutnya ada dokumen yang terkait dengan proses desain produk. Yang pertama adalah bill of material, yang kedua adalah operation list. Biasanya para akuntan terlibat dalam desain produk ya, karena dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain tersebut dapat mempengaruhi biaya produk suatu ini produk-produk ya, agar dapat mendesain produk yang lebih baik. Fungsi desain produk menjadi identitas atau brand dari produk dan menambah nilai produk serta melindungi produk dari kerusakan. Yang selanjutnya adalah proses perencanaan dan penjadwalan produksi, bertujuan menyusun rencana produksi seefisien mungkin sehingga dapat memenuhi order dan memenuhi permintaan jangka pendek dengan memberikan persediaan bahan baku dan barang jadi. Aktivitas proses perencanaan dan penjadwalan produksi. Yang pertama adalah mengkaji dan memberikan persetujuan serta membuat order produksi. Yang kedua, menentukan item. Yang ketiga, membuat perencanaan persediaan. Yang keempat, merencanakan pengendalian produksi. Yang kelima, melakukan pendataan terhadap perencanaan kapasitas. Dokumen yang terkait dengan proses perencanaan dan penjadwalan produksi. Yang satu, inventory status report. Yang kedua, faktor availability report. Yang ketiga, finished good status report. Yang keempat, production reorder. Yang kelima, material liquidation. Yang keenam, move ticket. Yang ketujuh, master production schedule. Proses operasi produksi, bagian produksi yang memproses pembuatan produksi tertentu dalam jumlah tertentu. Tujuan utamanya yaitu menjaga kelangsungan perusahaan dan menambah serta meningkatkan nilai guna barang dengan membuat produk yang sesuai dengan perencanaan dan penjadwalan produksi. Dokumen yang terkait dengan proses produksi, yang pertama adalah kartu jam kerja, yang kedua daftar kegiatan produksi, yang ketiga bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang keempat bukti pengembalian barang gudang, yang kelima laporan produk selesai. Untuk yang selanjutnya ada proses akuntansi biaya meliputi pengukuran, pencatatan, dan pelaporan biaya produk, data yang dikumpulkan, perusahaan menentukan total biaya produk dan biaya produk per unit. Bertujuan menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya produk yang akurat untuk digunakan dalam penetapan harga dan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai, persediaan, dan beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, mengumpulkan data real time atas kinerja aktivitas produksi sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang tepat. Yang kelima, mengklasifikasi biaya berdasarkan berbagai kategori lalu membebankan biaya tersebut ke produk atau unit organisasi tertentu. Dokumen yang terkait dengan proses akuntansi biaya yaitu job cost sheet atau laporan yang digunakan untuk mencatat biaya yang dibebankan ke job tertentu dan untuk menentukan biaya total dan biaya per unit job yang sudah selesai serta membebankan biaya produksi ke persediaan barang dalam proses.
Nah, ini adalah resiko, akibat, dan pengendalian internal sistem produksi ya. Salah satu contoh dari desain produk yang buruk mengakibatkan pembekakan biaya ya. Terus yang keduanya tingginya biaya reparasi. Pengendalian internalnya adalah memudahkan informasi dari sistem penjualan. Yang kedua, melakukan uji coba desain produk sebelum produk diproduksi massal. Yang lainnya bisa dibaca ya. Arus informasi yang masuk ke sistem produksi dari siklus lain yaitu sistem penjualan, sistem pengeluaran, sistem penggajian. Arus informasi yang datang dari sistem produksi, sistem penjualan, sistem pengeluaran, sistem penggajian, buku besar, dan sistem pelaporan. Tujuan dari sistem produksi yang pertama adalah persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap dijaga keamanannya. Yang kedua, semuanya transaksi sistem produksi dicatat dengan akurat. Yang ketiga, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang keempat, aktivitas sistem produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Yang kelima, semua transaksi sistem produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keenam, semua produksi dan perolehan aktivitas tetap diotorisasi dengan baik. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.